Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara dan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami sungguh merasakan betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan, sungguh ini hanya karena kemurahan-Mu saja. Hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan, kami boleh ada lagi di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kami mau datang kepadamu Tuhan, bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Firman-Mu adalah jawaban dalam setiap persoalan permasalahan kami Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini firman Allah saya ambil dari kitab Kolose, ya, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu dalam Kolose pasal 1. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-27. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-27, ya. Sekali lagi, Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus adalah pengharapan. Saudara, bagaimana jadinya dengan nasib kehidupan orang Kristen, ya? Kalau hari-hari ini lagi viral, saudara-saudara, ada hamba Tuhan yang begitu terkenal, ya, hamba Tuhan yang begitu tersohor, hamba Tuhan yang besar, memiliki jemaat yang besar. Namun berkali-kali beliau tampil dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan yang dahulu dia yakini, yang dahulu dia imani, yang dahulu dia ajarkan, ya. Tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya ini adalah penggenapan dari firman Allah. Kalau seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang kecil, yang tidak terkenal, saudara-saudara, kemudian dia akan menyampaikan satu statement, satu doktrin, satu pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah, maka saudara kemungkinan, ya, tidak akan seheboh sekarang, tidak akan segeger sekarang, ya. Tapi justru karena dia seorang hamba Tuhan yang besar, sehingga menjadi viral. Tetapi saya percaya ini semua adalah penggenapan dari firman Allah. Ini adalah penggenapan dari firman Allah, ya. Penyesat-penyesat itu akan datang justru dari orang-orang yang terkenal, dari tokoh-tokoh yang kaliber mungkin internasional. Haleluya. Sebab itu firman Allah katakan, mereka yang setia, yang bertahan, yang tekun, yang tidak goyah, merekalah yang diselamatkan. Nah, pagi hari ini saudara, kita lihat firman Allah kembali menegaskan bahwa Yesus adalah jaminan, bahwa Yesus
adalah pengharapan. Saudara, dahulu bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel adalah bangsa-bangsa yang boleh dikatakan terkucil, tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki pengharapan. Karena memang pertama-tama Yesus datang ke dalam dunia ini memang saudara-saudara untuk orang Israel, untuk bangsa Yahudi. Tapi karena mereka tersandung, mereka tidak menerima Yesus karena lahir di Bethlehem, rahim yang dipinjam oleh Allah dari keluarga tukang kayu, sehingga itu menjadi sandungan bagi mereka. Nah, saudara-saudara, ketika mereka menolak, firman Allah katakan, maka terbukalah yang namanya anugerah bagi bangsa-bangsa di luar Israel, termasuk saudara dan saya. Saudara, firman Allah katakan, maka di dalam Yesus kita memiliki pengharapan. Firman Allah katakan manusia semua sudah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan, tidak lagi ada kebanggaan karena rupa Allah itu telah dirusak. Foto dan potret ilahi dalam diri kita telah dirusak oleh setan, telah dirusak oleh iblis. Sebab itu Yesus datang untuk memulihkan keadaan kita, sehingga kita kembali menjadi manusia roh. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat yang kita baca tadi, firman Allah dengan jelas dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Jadi kita memiliki pengharapan akan kemuliaan. Jadi kekristenan itu adalah hidup. Kekristenan itu harus memiliki progres, Firman Allah katakan setiap orang yang hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Tetapi tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, butuh proses. Firman Allah katakan, jalan orang benar itu seperti fajar yang kian hari kian terang sampai rembang yang sempurna. Haleluya. Kalau Yesus tetap ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus, maka kehidupan kita terus diproses sampai kita memiliki kemuliaan yang seperti Yesus. Ada nyanyian dulu katakan, seperti Yesus itu saja ku minta, seperti Yesus. Kita sedang diproses. Kalau kita mau supaya nantinya saudara-saudara kita akan memiliki kemuliaan seperti Kristus, kita harus tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan firman Allah ada di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada hari-hari ini kita mau tetap teguh, kita mau tetap kuat, kita tetap pertahankan, Coba kita baca di dalam kitab Roma. Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kita baca Roma pasal 8 ayat 11, dia katakan begini. Roma 8. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia huruf besar, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oh haleluya, puji Tuhan.
Kita baca lagi di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasal 1, kita banyak baca ayat pagi hari ini. Efesus 1, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-13 mulai. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya, ya, puji Tuhan. Saya ajak lagi kita baca di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Haleluya. Biarlah Kristus tetap ada di dalam kita. Ya, biarlah Kristus tetap bersama dengan kita. Biarlah Kristus tetap menjadi pengharapan kita. Biarlah Kristus tetap menjadi keyakinan. Kalau kita memiliki Kristus, berarti kita memiliki hidup. Firman Allah katakan, ya, kalau kita memiliki Kristus, berarti kita memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hari-hari ini, mari kita kuatkan, teguhkan iman kita. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang menggoncang iman orang percaya hari-hari ini. Saudara, tetaplah percaya kepada Yesus. Jangan goyah, jangan ragu, jangan bimbang. Haleluya. Memang sudah masanya. Saudara-saudara, firman Allah sudah katakan, Yesus sudah katakan, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu akan muncul pada akhir zaman. Penyesatan besar-besaran itu akan terjadi, dan itu adalah salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau saudara mendengar pengajaran-pengajaran sekarang yang begitu banyak, ya, mulai bergeser. Roh Kudus mampukan kita tetap milik Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, karena kami kembali lagi boleh mendengarkan firman-Mu. Kami diteguhkan lagi Tuhan oleh firman-Mu, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Di luar Engkau tidak ada keselamatan, di luar Engkau tidak ada jaminan, di luar Engkau tidak ada pengharapan. Teguhkan iman kami, kuatkan iman kami Tuhan, agar supaya kami tetap teguh mengiring Engkau. Kami tetap percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat bagi Engkau saja. Pagi hari ini hamba berdoa, kalau ada umat-umat-Mu yang dalam pergumulan, menghadapi sakit penyakit atau persoalan ekonomi keuangan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Haleluya.